Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Saya Daniel Kirot akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sinunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang ujaran kebencian. Saya percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, ini sekarang sangat marak sekali ya ujaran kebencian di masyarakat di Indonesia khususnya. Apa yang menimbulkan ujaran kebencian ini, Pak Sindu? Atau apa yang ingin Pak Sindu sharingkan tentang masalah ujaran kebencian ini? Benar, Pak Daniel, bahwa masa perkembangan teknologi informasi dan secara khusus dengan tersebarnya media sosial lewat jejaring internet maupun juga lewat kemudahan kita menggunakan hal-hal berkenaan dengan teknologi digital membuat sejalan dengan media sosial kian marak. Rupanya kian marak juga eksesnya, dampak negatifnya yaitu mengenai ujaran kebencian atau dalam bahasa Inggris disebut hate speech, yaitu di mana orang melampiaskan rasa kebencian dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dikirimkan dan bahkan disebarkan di grup-grup media sosial. Apa dampak daripada masalah ini, Pak Sindu? Jadi memang rasa benci yang akhirnya disebarluaskan itu rupanya membuat banyak informasi menjadi bias. Bahkan fitnah pun tersebar. Tenggang rasa, empati, rasa persaudaraan, bagikan terkoyak hanya karena beda pandangan. Bahkan kemudian bisa berbuah serangan fisik dan bentrokan fisik yang terjadi di beberapa daerah Indonesia karena viralnya, menyebar luasnya ujaran kebencian di media sosial. Intinya ya terjadi konflik horizontal di antara kita sendiri, begitu Pak Sindu ya. Betul. Jadi kalau belum ada media sosial, mungkin orang hanya mengetahui lewat media-media arus utama seperti di surat-surat kabar ataupun majalah-majalah umum, dan itu ada kadang proses filterisasi, penyaringan, sehingga tidak sampai terlalu menimbulkan dampak sosial secara negatif. Tetapi dengan adanya media sosial di era digital ini, tidak ada seperti penyaringan itu. Apapun yang kita ujarkan bisa dengan mudah langsung menyebar dan bahkan menjadi viral. Artinya bergulir, kian membesar, tersebar di banyak lapis masyarakat, dan seperti kita menjadi penyiar itu sendiri, punya koran, punya majalah sendiri tanpa kita harus lewat media-media cetak. Nah, inilah yang membuat kita di Indonesia masuk kepada masa yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya, Pak Daniel, karena adanya media digital ini. Menurut saya ini kalau informasi yang masuk tidak mendapatkan filter yang ketat, tentunya sangat membahayakan, begitu Pak Sindu. Iya, betul. Apakah bentuk-bentuk ujaran kebencian itu, Pak Sindu? Bentuk-bentuknya antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, penyebaran berita bohong yang bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, pembeda-bedaan, berdampak pula pada tindak kekerasan, bahkan penghilangan nyawa maupun konflik sosial. Memang sangat mengerikan itu kalau melihat apa yang terjadi, ya Mbak Sindu ya. Betul. Apa sasaran ujaran kebencian itu, Pak Sindu? Jadi yang menjadi ujaran kebencian itu biasanya berkenaan tentang keberbedaan. Jadi orang menolak keberbedaan, orang merendahkan perbedaan, baik itu perbedaan suku, perbedaan agama dan kepercayaan, perbedaan ras,
perbedaan golongan, perbedaan warna kulit, perbedaan etnis, perbedaan gender atau jenis kelamin, ataupun orientasi seksual, ya, termasuk di dalamnya mungkin orang membenci orang-orang yang seringkali di masyarakat disebut LGBT, itu juga menjadi sasaran ujaran kebencian, ataupun keberbedaan berkenaan dengan kesempurnaan tubuh, jadi kaum difabel atau disebut orang-orang yang berbeda secara kondisi fisiknya. Jadi orang-orang yang berbeda secara fisik, mental ataupun orientasi seksual, inilah yang umumnya menjadi sasaran dari ujaran kebencian. Tentu dampaknya sangat buruk sekali Pak Sindu. Itu kalau ujaran-ujaran kebencian ini tetap ada, maka makin banyak sekali orang saling membenci satu dengan yang lain. Iya. Dan mereka bisa saling merendahkan, lalu bangsa ini bisa betul-betul terkoyak Pak Sindu. Betul. Kemudian apa media ujaran kebencian ini Pak Sindu? Jadi medianya tadi kita sudah singgung, ada media sosial yang marak, ada di tangan kita lewat handphone kita masing-masing, ataupun juga media arus utama yaitu media cetak, media elektronik, pamflet-pamflet, brosur-brosur, spanduk-spanduk, ataupun juga yang bisa menjadi media dari ujaran kebencian seperti pidato-pidato, orasi-orasi dalam kampanye politik atau ceramah-ceramah, termasuk ceramah-ceramah keagamaan. Ya, sekarang ini begitu sangat mudah sekali orang memasukkan SMS lewat WA, ujaran-ujaran kebencian itu terjadi begitu Pak Sindu ya. Iya. Saya pikir negara perlu campur tangan itu Pak Sindu. Betul. Untuk supaya ujaran-ujaran kebencian ini tidak memakan lebih banyak korban lagi begitu. Betul. Apa yang pihak negara untuk lakukan dalam mengatasi ujaran kebencian ini Pak Sindu? Kita bersyukur Pak Daniel bahwa pemerintah kita responsif ya dengan maraknya ujaran kebencian dan dampak negatifnya pada masyarakat kita, di mana Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran Kapolri berkenaan penanganan ujaran kebencian sebagai panduan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian. Dan sesungguhnya ini memang bukan hal yang baru Pak Daniel, karena surat edaran Kapolri ini bersumber pada aturan-aturan yang sudah terlebih dulu ada dan dipakai di negara kita. Ya, memang harapannya melalui apa yang dilakukan pemerintah ini, masalah ujaran kebencian itu bisa dicegah dan mendapatkan pendamaian kalau ada konflik gitu Pak Sindu ya. Benar. Jadi memang mengutamakan pencegahan, itu semangat surat edaran Kapolri ini. Jadi dengan didamaikan terlebih dulu antar pihak yang berselisih, maka tidak perlu mengambil langkah hukum. Langkah hukum adalah langkah terakhir ketika sudah diingatkan, sudah dimediasi, didamaikan, kok tetap aja melemparkan ujaran-ujaran kebencian. Daripada masyarakat terbelah, lebih baik ambil langkah hukum. Ya, saya melihat memang kita orang Kristen atau keluarga Kristen ini perlu sadar bahwa ujaran-ujaran kebencian yang di depan umum itu ada akibatnya Pak Sindu. Betul. Jadi memang surat edaran ini Pak Daniel mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, juga mengacu yang kedua kepada Undang-Undang tahun 2008 tentang IT, Informasi dan Transaksi Elektronika. Yang ketiga juga mengacu pada Undang-Undang tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Tentu ini juga ada dampak hukuman penjara Pak Sindu ya. Maksudnya ada dampak denda uang kalau dari KUHP ini Pak Sindu. Ya, jadi memang salah satunya misalnya yang diacu adalah pasal 156 KUHP. Siapa yang menyatakan permusuhan di depan umum terancam hukuman 4 tahun penjara. Siapa yang mencaci,
dan menyebarkan lewat tulisan, ancaman penjaranya paling lama 2,5 tahun. Ada juga pasal tentang pencemaran nama baik, penjara paling lama 9 bulan. Penyebar fitnah bisa dihukum penjara 4 tahun. Dan juga penyebaran berita bohong dapat dipenjara maksimal 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Yang terakhir ini adalah dari Undang-Undang IT tahun 2008 pasal 28. Sebelumnya adalah pasal-pasal dari KUHP. Nah, tentunya di sini sangat dibutuhkan penguasaan diri Pak Sindo ya, dari orang Kristen khususnya. Tentu kita sangat membutuhkan peran Roh Kudus ini. Roh Kudus menolong kita bisa menguasai diri sehingga kita tidak sampai jatuh ke dalam ujaran-ujaran kebencian Pak Sindo. Betul. Jadi memang kebencian itu Pak Daniel di antaranya juga bisa berkenaan dengan diskriminasi ras dan etnis. Penjaranya maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Ini dari pasal 16 Undang-Undang tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ya, saya melihat memang kebencian antar ras itu betul-betul sangat-sangat merugikan dan merendahkan orang Pak Sindo. Ya, jadi memang Pak Daniel, negara kita ini punya aturan demikian karena memang negara kita telah mengakui tentang hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB lewat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial dan budaya tanpa diskriminasi. Ya, saya teringat dengan masa lalu yang seperti di Amerika begitu, waktu terjadi perbedaan suku antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Banyak orang kulit hitam itu mengalami perbedaan hak, mereka betul-betul direndahkan dan mereka betul-betul mengalami banyak hal yang buruk Pak Sindo. Jadi kalau betul-betul sekarang ini sudah ada pengakuan terhadap hak-hak yang ada, saya pikir ini sesuatu yang sangat baik Pak Sindo. Betul Pak Daniel. Bagaimana dengan peran PBB Pak Sindo tentang hal ini Pak Sindo? Ya, PBB sendiri tahun 1966 telah membuat yang disebut Covenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana di pasal 20 dikatakan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Jadi pernyataan ini, Pak Daniel, mengamanatkan negara yang telah meratifikasi Covenant itu atau telah memberikan tanda tangan persetujuan tentang Covenant atau perjanjian itu harus pula memiliki aturan atau perundang-undangan yang melarang perilaku-perilaku tersebut. Dan bersyukur negara kita, Pak Daniel, Indonesia, sudah meratifikasi Covenant ini pada 23 Februari 2006. Dan bahkan tidak hanya sampai di sana, sampai pada akhir 2011, PBB kembali mengeluarkan resolusi tentang perang, perlawanan terhadap intoleransi, stereotip negatif, stigmatisasi atau labelisasi, pemberian label negatif, diskriminasi, hasutan yang mengakibatkan kekerasan ataupun kekerasan terhadap orang atas dasar agama dan kepercayaan. Ya, saya pikir ini sesuatu hal yang sangat penting untuk PBB atau negara mengatur sedemikian rupa sehingga hal ini tidak berdampak buruk dalam relasi yang ada baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitas. Karena saya pernah mengingat Pak Sindo ada satu peristiwa seorang wanita remaja yang karena fotonya itu di-sharekan ya kepada teman-temannya, fotonya dalam kondisi yang tidak layak untuk di-sharekan, itu wanita remaja ini membunuh dirinya Pak Sindo. Ya, saya pikir hal-hal seperti ini perlu untuk diperhatikan Pak Sindo ya.
Saya melihat semua negara juga mengecam praktek-praktek ini, Pak Sindu ya, intoleransi yang ada. Ya, jadi memang dalam resolusi yang tadi saya sampaikan itu, semua negara mengecam praktek-praktek intoleransi atas dasar agama. Bahkan menyerukan semua negara mengkriminalkan pelaku ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan atas dasar keberbedaan-keberbedaan yang sesungguhnya keberbedaan itu sifatnya natural, alami. Dan keberbedaan itu adalah rahmat, anugerah, bukan kutuk dan bukan masalah sesungguhnya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membenci, menolak keberbedaan yang memang realitasnya sudah ada di dalam dunia ini. Tidak salah untuk berbeda, Pak Sindu ya. Ya. Hal berpendapat, kita tidak salah untuk punya pendapat yang berbeda. Berbeda itu tidak sama dengan bermusuhan. Kita bisa berbeda, tapi tetap saling menghargai dan menghormati. Dan itulah kemuliaan kita sebagai manusia. Apalagi kalau kita mengenal anugerah penyelamatan Allah, maka sesungguhnya anugerah Allah sendiri sudah menyatakan kita adalah orang yang terpuruk, tapi toh Allah beri anugerah mengangkat kehormatan kita lewat penebusan Kristus. Maka anugerah keselamatan itu juga mendasari kita untuk menolak, membenci keberbedaan. Keberbedaan ada, tetap ada ruang kita untuk menghargai dan mengasihi. Ya, ketika orang berbeda pendapat dengan kita, itu kita mestinya belajar membedakan ini pendapat dan ini pribadi. Ketika orang menolak pendapat kita, itu pendapat yang ditolak, Pak Sindu ya. Jadi bukan pribadinya yang ditolak. Jadi kalau orang bisa belajar seperti ini, maka ujaran-ujaran kebencian itu akan lebih bisa diatasi, begitu Pak Sindu. Benar, Pak Daniel. Ya, saya melihat pesan-pesan permusuhan ini semakin menguat ya, bisa memicu tindakan kekerasan di dunia nyata, gitu Pak Sindu. Kenapa ya Pak Sindu? Makin marak sekali ujaran kebencian ini. Yang pertama Pak Daniel, karena memang ini saya melihatnya dalam sejarah bangsa kita Indonesia, ini buah dari represi panjang selama kurang lebih 32 tahun pemerintahan Orde Baru, di mana memang waktu itu orang merasa damai dan nyaman. Tapi damai dan nyaman karena di bawah penindasan rezim yang sifatnya otoriter, sehingga orang tidak berani berpendapat. Berpendapat pun harus yang sesuai dengan pemerintah yang berkuasa. Jadi kelihatannya damai, tapi begitu ada sedikit perkataan-perkataan yang nggak sesuai dengan keinginan pemerintah saat itu, wah, bisa tidak pulang ke rumah ibaratnya ya, represi, penindasan. Sejalan dengan munculnya masa reformasi tahun 98, akhirnya bebas, merdeka orang untuk berpendapat. Sayangnya karena 32 tahun kita tidak terbiasa berpendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Ketika begitu terima kebebasan, akhirnya kebablasan. Ya, kita berlebihan. Sehingga kita nggak ada filterisasi, penyaringan. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan, langsung aja disuarakan. Kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, maaf dikata, di dalam masa Orde Baru tidak banyak berkembang. Karena sistem pendidikan dan sistem pemerintahan itu. Jadi ini memang buah dari perjalanan sejarah bangsa kita. Ditambah memang 20 tahun belakangan ini semakin luar biasa ya perkembangan teknologi digital. Sehingga ketemulah ketidaksiapan kita untuk berpendapat secara bertanggung jawab dengan kemudahan teknologi digital. Sehingga membuat ujaran kebencian itu marak di negeri kita. Ya. Ini sangat penting memperhatikan antara kebebasan, tanggung jawab, hak-hak orang lain juga tentunya Pak Sindu di dalam masa kebebasan berpendapat sekarang ini. Kemudian apa yang alasan lain yang membuat marak ujaran kebencian ini Pak Sindu, selain daripada buah represi dari masa Orde Baru? Yang kedua, berangkat dari kondisi kepribadian kita. Sebagian kita rupanya punya kepribadian yang cenderung negativistik. Artinya melihat, merasa, berespon secara negatif. Beberapa kita tumbuh dari keluarga-keluarga yang menekan kita. Orang tua yang membuat kita punya pengalaman masa kecil yang buruk.
Kalau kita sejak kecil terbiasa menerima hinaan, ejekan, kata-kata merendahkan, maka secara alami kita akan tumbuh menjadi pribadi yang cenderung berpandangan negatif, memandang segala hal dari sudut pandang negatif, memandang lebih banyak dari sisi ancaman dan bahaya. Akibatnya kita kurang bisa berpikir kritis dan objektif. Hanya informasi yang disukai atau yang dilihatnya, yang diyakini benar, itulah yang diterimanya, sementara yang lain salah. Jadi ujaran kebencian itu marak sebagian karena adanya pribadi-pribadi yang memang penuh dengan kepahitan dan kebencian, sehingga apa yang dia ujarkan cenderung adalah ujaran yang penuh kepahitan dan kebencian itu. Pak Daniel. Ya, jadi saya ingat ada orang yang pribadi yang negatif ini semua itu dicela, ya, bahkan sampai polusi dicela, semua dicela begitu Pak Sindu, ya. Artinya lebih kepada hidup yang mengeluh begitu Pak Sindu. Betul. Selain itu apa yang membuat marak ya, selain kepribadian yang negatif, mungkin ada yang lain Pak Sindu yang ketiga Pak Daniel, yaitu situasi politik sesaat. Jadi memang ujaran kebencian umumnya menjadi viral, terutama kalau sudah berkenaan dengan isu politik, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Nah, ini biasanya kian subur karena sebagian itu disengaja oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin mengegolkan keinginannya, kemudian menghalalkan segala cara, dilemparkan ujaran-ujaran kebencian. Ya, bahkan itu ada hoax di dalamnya, ada berita-berita bohong. Dan ini untuk kepentingan politik kelompok-kelompok ini. Jadi ini sebenarnya situasi sesaat. Ketika orang sudah melewati masa kampanye, masa pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, biasanya ya akan surut. Jadi memang karena situasi politik sesaat. Ya, kemudian berikutnya apa yang bisa kita lihat lagi Pak Sindu tentang maraknya ujaran kebencian ini, mengapa ini ada? Ya, jadi sekarang adalah perlunya respon kita, Pak Daniel. Bagaimana kita berperan untuk menolak dan menangkal ujaran kebencian. Jadi yang pertama, ketika muncul ujaran kebencian di grup media sosial kita atau di dunia internet, silakan untuk menolak, untuk menanggapi. Ya, ini peran kita Pak Sindu ya. Betul. Sebagai keluarga Kristen. Ya, sebagai orang percaya, kita menolak ujaran kebencian. Sekalipun orang memberi ujaran kebencian kepada kita, no untuk membalasnya. Kejahatan kita balas dengan kebaikan. Malah firman Tuhan mengatakan, kalau kita tetap berbuat baik kepada orang yang membenci dan menyakiti kita, kita seperti meletakkan bara api di atas kepalanya, membuat dia berpikir ulang. Jadi kita tolak penyebaran-penyebarannya, karena kalau kita menyebarkan, termasuk juga memberi komentar terhadap ujaran kebencian, kita seperti memberi angin. Malah sebaliknya laporkan ke pihak yang berwenang. Misalnya di Facebook, ada pilihan untuk melaporkan ke pihak Facebook tentang tindakan tidak menyenangkan dari sang pemilik akun. Ya, kemudian apalagi Pak Sindu peran kita yang kita bisa lakukan untuk mengatasi ujaran kebencian ini Pak Sindu? Ya, jadi yang kedua, mari kita sendiri tidak terlibat dalam pusaran rasa benci. Jadi kalau benci ya pada seseorang, kelompok masyarakat tertentu, benci kepada orang-orang yang lagi kampanye politik ataupun orang-orang yang ada di grup media sosial kita, mari akui kepada Tuhan. Tuhan, aku punya rasa benci pada kelompok ini, pada orang ini. Dan di dalam nama Yesus aku mau Tuhan melepaskan. Karena memang kebenarannya Pak Daniel, kalau kita menyimpan rasa benci, sebenarnya kita sedang mensabotase otak kita sendiri. Ahli-ahli yang mendalami bidang ilmu otak menunjukkan bahwa otak kita akan tumpul ketika kita menyimpan rasa benci. Sangat merugikan sekali ya Pak Sindu. Betul. Jadi akui rasa benci, lepaskan kepada Tuhan, ampuni yang bersalah, dan ambil jarak untuk tidak kumpul dengan orang-orang yang mengganggu
perasaan kita, daripada kita dikuasai rasa benci, udah, kalau perlu kita meninggalkan grup media sosial itu daripada rasa benci kita terus disuburkan. Bagaimana dengan peran kerohanian Pak Sindu dalam mengatasi hal itu Pak Sindu? Betul, penting membangun keintiman dengan firman Allah. Kalau kebenaran firman biasa kita masukkan dari hari ke hari, maka respon-respon firman Allah itu yang keluar dari ujaran kita. Jadi bukan ujaran kebencian, tapi ujaran kasih dan kebenaran. Dan resapilah rasa keberhargaan di dalam Kristus. Kenapa kita masuk dalam pusaran ujaran kebencian? Karena kita merasa nggak berharga. Akhirnya kita berusaha meninggikan harga diri kita dengan menyatakan kebencian, menjelekkan orang lain. Kalau kita punya keberhargaan yang sehat di dalam Kristus, kita tidak perlu dan tidak punya alasan menjelekkan atau membenci orang lain. Sangat penting sekali untuk kita boleh mengerti tentang hal ini Pak Sindu. Pak Sindu, sebelum menutup perbincangan kita tentang ujaran kebencian ini Pak Sindu, apa ayat firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama untuk mengingatkan kita? Saya bacakan Pak Daniel dari Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi firman Tuhan dengan tandas menyatakan tidak ada gunanya kebencian, merusak hubungan relasi sosial kita. Tetapi kalau kita mengobarkan kasih, maka kita akan lebih toleran. Kesalahan-kesalahan orang lain masih mungkin untuk kita maafkan, kita ampuni. Mari tebarkan kasih, tolak ujaran kebencian. Saya setuju sekali Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ujaran kebencian. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LDKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.